Ya, langsung saja kita ke informasi hot news. Yang pertama, Uni Eropa telah mencapai kesepakatan baru terkait visa Schengen kepada warga negara Indonesia. Hal ini disampaikan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen kepada Presiden Prabowo Subianto di Brussels, Belgia, Minggu 13 Juli kemarin. Dalam pernyataannya, von der Leyen mengatakan bahwa pihaknya telah setuju mengadopsi keputusan tentang visa Cascade. Hal ini akan memudahkan WNI yang telah mengunjungi Eropa dalam kedua kalinya untuk mendapatkan visa multi-entry dan juga visa Schengen adalah izin masuk bagi warga negara Uni atau non-Uni Eropa untuk melakukan kunjungan singkat dan sementara hingga 90 hari dalam periode 180 hari ke suatu atau beberapa negara di wilayah Schengen. Wilayah ini mewakili 29 negara Eropa. Hingga saat ini WNI tetap diminta mengurus visa Schengen bila tidak memiliki izin tinggal di Eropa atau tidak memiliki visa multi-antri ke benua biru. Menanggapi hal ini, Presiden Prabowo mengaku senang dan juga bahagia. Pasalnya hubungan dengan Uni Eropa merupakan suatu yang penting. Pasalnya hingga saat ini Eropa masih menguasai aspek-aspek kehidupan modern. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Kepolisian Dubai berhasil menangkap dan mengekstradisi 3 buronan paling dicari di Eropa ke Belgia. Ketiganya merupakan warga negara Belgia yang terlibat dalam sejumlah kejahatan berat, termasuk perdagangan narkoba, perampokan hingga perdagangan manusia. Proses ekstradisi dilakukan pada hari Minggu kemarin setelah koordinasi intens antara otoritas Uni Emirat Arab, Interpol, dan juga Europol. Ketiga pelaku yakni Matthias Yazili, Georgi Vaz, dan Othman El Baloiti. Ini telah dijatuhi red notice dan ini diberikan oleh Interpol begitu ya, dan menjadi target buronan otoritas Belgia. Menurut pernyataan resmi kepolisian Dubai, ketiga pelaku menghadapi tuduhan serius termasuk keterlibatan dalam jaringan kriminal terorganisir dan penyelundupan narkotika berskala besar. Operasi ini dipimpin oleh Departemen Investigasi Kriminal Umum Kepolisian Dubai bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri, UEA, dan Departemen Kerjasama Internasional Kementerian Kehakiman. Penangkapan dilakukan berdasarkan surat perintah internasional yang diajukan Belgia. Menteri Kehakiman Belgia Annelies Verlinden menyampaikan apresiasi atas dukungan otoritas UEA dalam proses ekstradisi. Ia menyebut keberhasilan ini sebagai bukti semakin eratnya hubungan hukum antar kedua negara. Ya, berikutnya kita ke informasi terkait harga komoditas emas. Harga emas dunia terus melesat, terpantau telah naik selama 3 hari beruntun. Pemberlakuan tarif baru Presiden Amerika Serikat hingga ancaman Donald Trump untuk memecat Gubernur The Fed Jerome Powell yang dapat memicu kejatuhan pasar saham, mendorongnya tinggi terhadap permintaan safe haven. Harga emas naik lebih dari 1% pada perdagangan Jumat karena investor mencari aset safe haven menyusul pengumuman tarif baru oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Serangan Trump yang semakin agresif terhadap Powell juga memicu crash market sehingga permintaan safe haven meningkat. Saham global melemah setelah Trump meningkatkan serangan tarifnya terhadap Kanada dengan mengatakan Amerika Serikat akan mengenakan tarif 35% untuk impor bulan depan dan berencana untuk mengenakan tarif menyeluruh sebesar 15% atau 20% pada sebagian besar mitra dagang lainnya. Dalam pekan kemarin, Trump juga mengumumkan tarif 50% untuk impor tembaga Amerika Serikat dan pungutan yang sama untuk barang-barang dari Brasil. Selain itu, serangkaian Trump terhadap Powell akibat Bank Sentral Amerika Serikat masih belum menurunkan suku bunganya, memicu kekhawatiran jatuhnya pasar saham, sehingga mendorong permintaan safe haven. Kita ke informasi yang terakhir dalam hot news kita pada pagi hari ini. Masyarakat Indonesia semakin sulit membayar cicilan rumah. Itu terlihat dari kualitas kredit kepemilikan rumah atau KPR yang kian memburuk. Bahkan lebih buruk dari masa pandemi COVID-19 pada tahun 2020. Berdasarkan data statistik Sistem Keuangan Indonesia Juni 2025 yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, non-performing loan KPR tembus 3,24%.
Ini melebihi pada saat akhir 2020 sebesar 2,78%. Rasio NPL bulan Mei juga merupakan yang tertinggi dalam 4 tahun terakhir. Kondisi ini diakui oleh para bankir seperti PT Bank Tabungan Negara Persero (TBK) yang dikenal sebagai bank perumahan alias bank yang fokus memberikan pembiayaan perumahan. Direktur Manajemen Risiko BTN Setio Wibowo mengakui perburuan kualitas KPR juga terjadi di Bank Plat Merah. Dan ia mengatakan BTN telah menelaah tren kenaikan NPL ini seiring dengan adanya penurunan kemampuan keuangan segmen menengah ke bawah. Setio melanjutkan hal ini juga tampak pada hasil statistik makro di mana terjadi pelemahan pertumbuhan PDB, tren PHK yang meningkatkan maupun atau tingkat konsumsi yang menurun.